Materi kita kali ini adalah tugas seorang teknisi komputer. Ya, jadi kita tuh bagaimana menyikapi sebagai seorang teknisi komputer ya. Jadi yang pertama itu kita harus paham mengenai berbagai masalah atau tentang komputer maupun laptop ya. Jadi akan berdampak buruk bila pelanggan lebih mengetahui masalah komputer dan tentang komputer daripada teknisinya ya. Jadi akan nah, lalu sebagai seorang teknisi komputer kita harus bisa bersikap tenang dan tidak gegabah dalam melakukan pilihan ya. Misalkan memvonis suatu kerusakan tanpa mengecek berbagai komponennya itu jangan langsung divonis ya. Misalkan ada kerusakan seperti layar tidak menyala, kita vonis langsung di motherboardnya. Padahal itu bisa saja mungkin di hard disk ataupun di komponen lainnya ya, seperti RAM dan lain-lain. Jadi kita jangan gegabah karena itu akan eh, mempersulit kita selanjutnya seperti kepercayaan ataupun nanti ke depannya tentang pelanggan dan sebagainya. Nah, jadi kita sebagai seorang teknisi itu harus bersikap tenang dan juga bisa memahami tentang komputer dan laptop, maupun itu hardware ataupun software. Nah, jadi yang selanjutnya itu bersikap tenang dalam menghadapi pelanggan ya. Jadi pelanggan itu beda-beda ya. Ada yang pemarah, ada yang penyabar mungkin, ada yang cerewet ya, ada yang mungkin dibilang so tahu ya, jadi menggurui gitu. Nah, kalau begitu karena sifat beda-beda kita harus menyikapinya dengan tepat ya. Nah, mungkin bila orang tersebut marah mungkin kita harus menyikapinya, menjelaskannya secara lemah lembut dan detail ya tentang permasalahan dalam komputer maupun laptop mereka. Nah, jadi untuk seperti yang cerewet apa gitu, kita buktikan dulu mengenai kerusakannya, lalu kita jelaskan em, bagaimana cara perbaikannya, berapa temponya ya. Seperti itu, contoh-contoh dari menyikapi para pelanggan ya. Jadi kita harus bersikap tenang dan penuh percaya diri juga. Karena kalau kita seperti pesimis dan cepat panik juga, maka pelanggan mungkin tidak percaya ya bahwa kita teknisi dan mungkin baru coba-coba saja. Nah, jadi itu akan membuat pelanggan tidak jadi servis di tempat kita karena mungkin kurang memadai atau teknisinya ini sepertinya kurang profesional ya dalam memahami tentang kerusakan pada komputer dan laptop. Seperti itu. Nah, selanjutnya sebagai teknisi komputer dan laptop, kita harus mengetahui apa yang ada di dalam komputer dan laptop ya. Jadi untuk hardware-nya itu kita harus mengetahui berbagai jenis tentang laptop maupun komputer ya. Karena ada beberapa jenis yang beda dinyalakannya dan kuncinya ya. Seperti ada tombol powernya di sekitar keyboard, ada yang sistem geser ya, seperti kuncian laptop, ada yang di samping tombol casan komputer ya, atau tombol isi ulang dari laptop.
Nah, sama seperti komputer, jadi kita harus tahu bagaimana struktur dari PC tersebut ya. Mungkin kan PC itu ada yang dimodif, ada yang tidak dimodif. Seperti itu. Jadi kita diwajibkan untuk teknisi komputer itu mengetahui minimal dasar-dasar dulu dari komponen-komponen komputer seperti motherboard, RAM, hard disk, seperti itu ya, dan power supply dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua itu jujur ya, supaya pelanggan senang dan pelanggan tahu bahwa teknisi ini bisa dipercaya dan bisa ya menjadi pelanggan karena amanah atau jujur ya. Jadi di bersikap jujur ini pelanggan atau bukan pelanggan ya maaf, teknisi itu diharuskan menyampaikan kerusakan sebenarnya yang terjadi pada komputer maupun laptop ya. Misalkan kerusakannya ada di hard disk saja, tidak perlu ditambahkan di motherboard atau fan coolernya atau di power supply-nya atau misalkan laptop di colokan powernya ya, di simpanan baterainya. Jadi jangan seperti itu ya, kita harus jujur supaya kita dapat kepercayaan lebih dari pelanggan kita ya. Nah, selanjutnya sebagai seorang teknisi komputer, kita diharuskan berani ya ambil resiko. Jangan mungkin ada beberapa kasus kerusakan yang kita tidak bisa. Nah, jadi kita tidak berani ambil. Jangan seperti itu, kita coba ambil dulu, karena itu merupakan pengalaman ya buat kita. Jadi kita ambil kerusakannya, setelah kita tahu apa yang rusak, nah kita coba cari tahu dulu, kan namanya belajar itu tidak hanya dari teman, tidak dari guru ya, dari YouTube mungkin bisa. Nah, kita coba praktekkan dengan detail ya, tapi jangan cari di satu referensi saja ya. Nah, kita coba praktekkan untuk mendapatkan pengalaman ya. Nah, kalau ada orang terdekat juga yang lebih mengetahui tentang teknisi komputer, bisa kita tanyakan juga ya ke orang terdekat kita. Nah, jadi itu menambah pengalaman jam terbang kita dan pengalaman perbaikan kita dalam masalah-masalah komputer. Karena sebagai seorang teknisi komputer kita diwajibkan bisa berkembangnya, tidak tidak boleh dengan teknik dasar saja karena namanya komputer dan laptop itu namanya elektronik ya, selalu berkembang ya dari tahun ke tahunnya. Jadi kita diwajibkan bisa mengembangkan diri dalam skill tersebut juga. Oke, seperti itu.